warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Acara buka puasa bersama Yayasan Al-Barkah Abimura dengan tokoh atau warga masyarakat dengan tema mempererat hubungan Islamiyah segera dimulai. Baik para tamu undangan yang berbahagia, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan tilawah. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, tausiah sekaligus doa dan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi. Inna Allaha la yukhliful mi'ad. Sadaqallahu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan, yang di sini akan disampaikan oleh Bapak Haji Padumalu STMBA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kami muliakan Dr. Arif Rofiki MPD, sekaligus insyaallah tauji nanti akan dibawakan oleh beliau. Yang terhormat anggota Dewan Provinsi Papua Bapak Haji Muhammad Darwis Masih sekaligus Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Barkah. Panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita mengadakan Yayasan Al-Barkah mengadakan buka bersama. Tentunya panitia yang telah bekerja keras untuk memanage acara ini sehingga acara ini sudah berlangsung dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terlalu panjang saya sampaikan, tapi alhamdulillah tadi anak kita yang 2 orang ini adalah baru saja selesai, apalagi menyelesaikan hafalannya 30 juz. Ada yang 1 tahun 6 bulan, ada yang 2 tahun. Alhamdulillah
Kalau kita cukup apalagi cukup antusias untuk menghadirkan Al-Quran. Kurang lebih tanggal 15 Mei, karena di atas ini sudah tidak kuat, sehingga kita akan pindahkan ke tempat yang baru di Koyen. Kebetulan kami dapat wakaf kurang lebih 20 hektar, dan untuk asrama musola dan ini sudah selesai, alhamdulillah. Yang paling terakhir adalah keramik untuk musola, tapi barangnya sudah ada, tinggal dipasang. Mudah-mudahan ini bisa selesai, kemudian akan kita pindahkan, karena di tempat ini sudah tidak kuat lagi. Ya, mudah-mudahan insyaAllah di tempat yang baru kita akan apalagi lebih fokus lagi, karena suasananya di sana lebih suasana yang hijau. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah, memasuki acara inti yakni Mauidul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Arif Rofiki MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna syahra ramadhana bisiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul azizul alam. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شافعنا يوم الزحام وعلى آله وأصحابه القانتين ما دامت الليالي والأيام. أما بعد. سعادة الكرماء أساتذة الأعزاء, segenap para ustaz, para kiai, ibu-ibu ustazah yang senantiasa kami taati petuah dan wejangan-wejangannya. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Barkah Bapak Haji Madu Malu MSI, Ketua Dewan Pengawas Yayasan Al-Barkah Bapak Haji Muhammad Darwis Masih SD, segenap pengurus di lingkungan Yayasan Al-Barkah, ada Direktur Pendidikan sahabat kami Bapak Dr. Omari MPD, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami mohon maaf terlalu banyaknya, tidak bisa menyebutkan satu persatu, takut salah atau lupa nama dan seterusnya. Ibu-ibu, hadirin, hadirat, para wali murid, para tokoh wanita, tokoh masyarakat, para penggerak ekonomi kerakyatan dan kerumah tanggaan, karena di Al-Barkah ini kan di Kerotaan ada program apa ini yang tiap Muharram, program anak-anak berwirausaha ini. Saya punya banyak mahasiswa meneliti di SDIT Kerotaan ini, Pak, sehingga banyak input-input terkait dengan program-program luar biasa yang dibuat oleh para ustaz di lingkungan Kerotaan. Termasuk saat ini ada dua mahasiswa bimbingan saya yang sedang meneliti tentang moderasi beragama di SDIT Kerotaan. Nah, jadi sebenarnya dengan Kerotaan itu sudah saya pribadi tidak asing lagi, karena sering membimbing tulisan tentang Kerotaan ini. Para adik-adik, santri putra, santri putri di lingkungan Yayasan Al-Barkah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berharap sebenarnya Pak Haji Darwis dan Pak Haji Rustam, saya itu majunya itu nanti 5 menit menjelang berbuka puasa. Setelah beliau tadi, Pak Ketua Yayasan, saya kira sambutan selanjutnya dari Pak Ketua Pengawas, atau mungkin dari Pak Haji Rustam, atau dari siapa lah.
Wah ini saya kayaknya masih lama nih. Karena jujur di jam-jam segini ini Pak, itu kan kita tinggal mengandalkan sisa-sisa tenaga Pak. Seharian kita full aktivitas di lingkungan kita masing-masing. Tadi saya selesai uji skripsi itu 2 hari ini, selesai jam 3. Baru kemudian persiapan apa segala macam, baru ke sini. Nah, ini masih lama ini nanti kayaknya. Alhamdulillah ada tokoh-tokoh kita yang mungkin akan sambutan bergantian satu periode. Saya sudah bahagia tadi. Beliau datang. Ternyata MC bilang selesai ketua yayasan, saya naik. Wah, sudah. Ya, semoga bisa dikuatkan Allah sampai nanti buka puasa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin men-sharingkan sebuah pesan yang diucapkan oleh cicit baginda Rasul. Namanya Sayyid Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Pesan ini dikutip oleh seorang ulama besar Pak, yang bernama Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang beliau memiliki salah satu rotib yang banyak dibaca muslimin, disebut dengan rotib Al-Haddad. Nah, pesan cicit Rasulullah di atas tadi dikutip oleh beliau, ditulis di dalam kitab karangan beliau yang berjudul Al-Fusulul Ilmiyah wal Usulul Hikamiyah. Karena ini lagi ada di kampus Papua Madani, maka mau nggak mau referensinya itu harus jelas Pak. Jadi kalau nggak jelas di komplain oleh mahasiswa sini. Footnote-nya jelas, pengarangnya kitabnya jelas. Nah, kata cita Rasulullah begini Bapak Ibu. Innallaha khabba'a salafan fi salafin. Sesungguhnya Allah itu menyembunyikan 3 perkara di dalam 3 perkara. Kata beliau yang pertama, khabba'a ridhahu fi ta'atihi. Allah menyembunyikan ridhonya dalam setiap amal ketaatan yang dikerjakan hambanya. Masya Allah. Ini ada Pak Haji Yusuf, ada Pak Yusuf, selamat datang. Alhamdulillah. Selamat datang. Izin saya melanjutkan Pak Dokter. Karena sudah disuruh naik duluan. Allah menyembunyikan ridhonya Bapak Ibu di dalam amal ketaatan yang dikerjakan oleh hambanya. Sejak usia balik Pak sampai hari ini sudah banyak amal ketaatan yang telah kita kerjakan. Ada sholat kita, ada puasa kita, ada tadarus Quran, ada haji, ada umrah, banyak amal ketaatan yang telah kita kerjakan sampai hari ini. Tetapi Bapak Ibu, tidak ada satupun di antara kita yang jelas-jelas mengetahui amal yang mana yang telah diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak tahu Pak. Apakah ada di antara sholat kita satu saja Allah ridho di dalamnya? Allahu a'lam. Apakah ada di antara puasa kita sehari saja ada ridho Allah di situ? Kita tidak tahu hadirin. Apakah ada di antara ngaji Quran kita satu huruf saja diridhoi Allah? Tidak ada satupun dari kita mengetahuinya hadirin. Karena memang Allah menyembunyikan ridhonya dalam setiap amal ketaatan yang dikerjakan hambanya. Beliau melanjutkan, fala tahqiru min ta'atihi syai'an fala'anna ridhahu fihi. Jangan kalian remehkan, sepelekan setiap amal kebaikan sekecil apapun itu, karena boleh jadi ada ridho Allah di dalam amal yang menurut kita kecil nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, setiap kita beramal, orientasi yang kita tuju itu adalah libtigha'i mardhatillah. Kita niat sholat, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Kita niat puasa, ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Apapun amal yang kita kerjakan,
lillahi ta'ala, mutlak murni hanya mengharapkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena memang setiap kita yang muslim menginginkan ganjaran atas keimanan dan keislaman yang kita ikrarkan dan implementasikan saat kita hidup di dunia berupa surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat mutlak agar kita bisa masuk ke dalam surganya Allah, Pak, bukan karena sholat kita yang banyak, bukan karena ngaji Quran kita, bukan karena amalan-amalan apapun itu, tetapi karena ada ridho Allah di dalam amalan yang kita kerjakan itu. Maka kembalinya ke pesan sisi Rasulullah, jangan diremehkan setiap kesempatan beramal sekecil apapun, karena ada potensi ridho Allah di dalamnya. Nah, teringat sebuah kisah ini yang disampaikan oleh seorang hujjatul Islam yang bernama Imam Al-Ghazali. Kisah ini, Pak, dikutip oleh seorang ulama Nusantara kita, Syekh Imam Nawawi Al-Battani, di dalam kitab Turaf karangan beliau Nasaihul Ibad. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kisahnya itu, beliau ini nanti ditakdirkan menjadi ahli surganya Allah, Pak. Itu bukan karena amalan-amalan besar yang beliau bikin, bukan karena kitabnya yang banyak yang bermanfaat untuk muslimin, bukan. Kalau kita ngomong kitabnya Al-Ghazali, itu yang bisa diakses sampai hari ini menurut peneliti literatur Sulaiman Ad-Dunya itu sekitar kurang lebih 200 kitab. Salah satu kitab besar beliau karya monumentalnya Ihya Ulumuddin yang banyak dikaji di pesantren-pesantren yang ada di Republik kita ini. Imam Al-Ghazali jadi ahli surganya Allah bukan karena amalan besar, bukan karena menulis kitab yang banyak manfaatnya itu, tidak. Tetapi beliau punya satu amalan yang menjadi lantaran asbab menjadi ahli surganya Allah, yaitu ketika beliau sedang menulis kitab, beliau menghentikan sejenak proses penulisan kitabnya karena ada lalat yang hinggap di wadah tintanya. Saya yakin kalau bapak-bapak yang senior-senior ini tahu, zaman dulu itu pulpen dan tinta itu kan gak jadi satu. Kalau zaman now pulpen tinta otomatis, Pak. Zaman dulu tintanya sendiri wadahnya, penanya, mata penanya sendiri, dicelup pakai tulis, celup pakai tulis. Ya, bapak-bapak tahu ya. Kalau yang ngangguk menunjukkan bahwa Anda sudah tua. Ini kadang memang pulpen zaman dulu sekali. Kalau anak sekarang nggak tahu, generasi itu nggak tahu itu pulpen. Nah, Imam Al-Ghazali saat menulis kitab, beliau berhenti sejenak hadirin. Kenapa? Ada lalat yang hidup di wadah tintanya. Imam Ghazali memiliki rasa kasih, rasa sayang terhadap si lalat ini, dia biarin itu. Oh, ini lalat lagi aus, biarin saja, tidak usah diusir. Begitu lalat kenyang, dia pergi, barulah Imam Al-Ghazali melanjutkan proses penulisan kitabnya. Nah, ternyata kata beliau, asbab rasa kasih, rasa sayang memberi minum pada makhluk Allah kecil yang disebut dengan lalat menjadi lantaran ridhonya Allah turun atas amalan tersebut. Dan berkah ridhonya Allah lah Imam Al-Ghazali nanti ditakdirkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Memberi minum lalat saja, Pak, itu ada potensi besar ridho Allah turun. Apalagi Yayasan Al-Barkah hari ini undang bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat untuk dikasih makan, dikasih minum, buka bersama. Masya Allah, itu luar biasa potensinya, besarnya keridhaan Allah yang akan diberikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang berkecimpung di Yayasan Al-Barkah ini. Amin, amin, Allahumma amin. Fala tahkiru min ibadin ta'atihi syai'an fala'alla ridahu fihi. Yang kedua kata beliau, khabba'a suhtahu fi ma'siyatihi. Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam setiap maksiat yang dikerjakan oleh hambanya. Setiap kita, Pak, suka sekali meremehkan maksiat. Kita sering bilang, wis gampang
Nanti kan kalaupun ada dosanya, dipakai wudhu, luntur juga tuh dosa. Gampang lah, nanti dipakai sholat kan hilang juga tuh dosa. Tidak masalah lah saya bergosip dengan si A untuk ngomongin si B. Toh nanti ketika ketemu si B, tinggal jabat tangan saja. Selama tangan belum berhenti berjabat tangan, rontok tuh dosa dari kedua belah pihak. Gampang lah minta maafnya, gampang lah. Sering Bapak Ibu kita menggampangkan perbuatan maksiat yang kecil nilai dosanya di sisi Allah. Kata Nabi Rasulullah, "Fala takiru min ma'siyati syai'an." Jangan kalian remehkan, jangan kalian rendahkan, hinakan, sepelekan setiap kemaksiatan sekecil apapun nilai dosanya, karena boleh jadi fada'anna siftahu fihi, boleh jadi ada murka Allah di dalam amal maksiat yang menurut kita kecil nilai dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan, jangan remehkan kemaksiatan apapun itu, ada potensi murka Allah di dalamnya. Dan jika Allah murka atas maksiat yang kita kerjakan itu, maka pintu Allah tertutup untuk memberikan ridhonya terhadap amal kebaikan yang kita kerjakan. Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatan yang dikerjakan oleh hamba-Nya. Yang ketiga, yang terakhir, khabba'a wilayatahu fi khalqihi. Allah menyembunyikan identitas walinya, identitas kekasihnya dalam diri setiap makhluknya. Fala taqiru min ibadihi ahadan fala'allahu waliyullah. Jangan kalian remehkan, jangan kalian hinakan, rendahkan siapapun di antara kalian, karena boleh jadi orang yang menurut kita rendah, menurut kita remeh, menurut kita hina, entah hina, remeh, rendah dari sisi ekonominya, entah rendah dari sisi strata sosialnya, entah dari sisi jabatannya, entah dari sisi pendidikannya, apapun itu, alasan kita merendahkan orang lain jangan sampai dilakukan, kata cicit Rasulullah. Kenapa demikian? Fala'allahu waliyullah, boleh jadi dia adalah kekasih Allah. Al-Quran mengajarkan kita Bapak Ibu, dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-70, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Di awal ayat kita bisa garis bawah ini, sungguh kami telah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan manusia. Kami bawa mereka, ada yang hidupnya di laut, ada yang hidupnya di darat. Kami beri mereka rizki-rizki yang baik-baik, kata Allah. Dan kami beri mereka kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk yang lain dengan beberapa kelebihannya. Ayat ini Pak mengajari kita bahwa kita harus saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain sesama manusia. Allah saja yang menciptakan manusia, Dia memuliakan manusia. Maka sudah semestinya kita yang berstatus manusia saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi satu dengan yang lain sesama kita manusia. Jangan sampai kita melihat sebelah mata pada siapapun yang ada di sekitaran kita, karena kita nggak tahu Pak, di antara kita ini siapa yang paling dekat sama Allah, kita nggak tahu. Apakah ketua yayasan yang paling bertakwa paling dekat sama Allah? Allah mana? Apakah Bapak anggota Dewan DPRD Provinsi Papua yang paling dekat sama Allah karena gedungnya tinggi di Sontong? Kita nggak tahu. Apakah Bapak mantan wakil wali kota paling dekat sama Allah? Nggak tahu kita ini.
Termasuk saya yang ceramah saat ini, saya nggak jamin bahwa saya adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Kita nggak tahu Pak, siapa yang paling dekat sama Allah di antara kita sebanyak ini yang ada di ruangan ini. Makanya jangan sampai kita menganggap remeh, rendah siapapun itu. Karena boleh jadi orang yang menurut kita rendah, hakikatnya adalah kekasihnya Allah. Dan jika kita merendahkan, meremehkan, menghinakan kekasih Allah, maka Allah pun sang kekasih tentunya tidak akan ridho terhadap siapapun yang menghinakan kekasihnya itu tadi. Dalam Mahfudzat ada sebuah hafalan yang banyak dikutip oleh para santri, la tahtakir man dunaka falikulli syai'in masiyatun. Jangan engkau remehkan siapapun, hinakan siapapun, karena setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing. Yayasan Al-Barkah bisa berdiri sebesar ini, se-eksis ini sampai tahun ke-17 kata Bapak Ketua Yayasan tadi. Saya yakin karena ada tercipta persatuan yang baik di dalamnya. Tercipta ada rasa saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lain di dalamnya. Tidak ada saling merendahkan satu dengan yang lain, karena setiap orang yang ada di dalam yayasan ini berjuang, berkiprah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan jika itu terjadi, ada di dalam satu organisasi, yakin seyakin-yakinnya organisasi ini bisa akan baik, menjadi maju, eksis, dan bermanfaat bagi banyak pihak, termasuk dalam hal ini yang ada di Yayasan Al-Barkah Jayapura. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 pesan dari cincin Rasulullah di atas, tentunya ini menjadi ibrah Bapak Ibu, menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam rangka peningkatan kualitas keimanan dan keislaman kita, khususnya saat momentum bulan tarbiyah, bulan suci Ramadan tahun ini. Di bulan suci ini kita tidak merendahkan atau tidak menyepelekan ke setiap kesempatan beramal sedikit pun. Ada kesempatan berbuat baik kecil meskipun nilai pahalanya kita lakukan, karena kita sadar ada di dalam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kita tidak meremehkan setiap dosa sekecil apapun. Kita tahu ketika ada potensi berbuat dosa, Ramadan ini jaga mata, Ramadan jaga mulut, Ramadan jaga sikap. Ada CCTV akbar yang bernama Ramadan yang seolah-olah kita sadari sedang mengawasi gerak-gerik kita sehari-hari. Di bulan suci Ramadan pun kita belajar untuk bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain sesama kita. Sehingga dengan 3 pesan yang disampaikan cincin Rasulullah di atas tadi, harapannya Bapak Ibu, di akhir Ramadan ini kita mendapatkan stempel muttaqin la'allakum tattaqun dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika stempel itu bisa kita dapatkan, tentunya pintu surga nantinya akan terbuka lebar untuk bisa kita masuki. Karena surga itu seluas langit-langit dan dunia Allah kata Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah, buru-burulah, berlomba-lombalah untuk menuju ampunan dan menuju surganya Allah, yang surga ini seluas laut, seluas langit-langit dan dunia Allah. Al-Barkah dapat wakaf 20 hektar. Itu udah luas. Tetapi surga di sana Pak, itu gak ada bandingannya dengan 20 hektar tanah milik Pondok Al-Barkah. Gak ada. Karena luasnya seluas langit-langit dan buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di akhir Ramadan nanti semua yang hadir di majelis yang mulia ini, semua keluarga kita juga mendapatkan stempel takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kumpul kita di majelis yang mulia sebagaimana sore hari ini menjadi persyaratan pertanda bersama-sama kita nanti akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada lagi acara setelah ini? Ini sebenarnya buka puasa masih agak lama, cuman saya sudah setengah jam
Bapak-bapak tahu di sini panas, ada kipas. Saya juga panas Pak, tapi nggak ada kipas di saya. Saya juga puasa sama kayak Bapak itu. Kalau lama-lama saya takut pingsan lagi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan, sebelum masuk azan maghrib, kita sama-sama bermohon kepada Allah. Rasulullah bersabda, Al-Fatihah 5 ayat salah. Dalam surat Fatihah ini adalah satu surat yang cocok dipakai untuk wasilah apapun kita punya hajat kepada Allah. Kita memohon kepada Allah semoga dengan barokah surat Al-Fatihah semua yang berkecimpung di dalam Yayasan Al-Barkah, pengurusnya, ustaz-ustazahnya, dan semua para donaturnya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umurnya oleh Allah, umur yang barokah, diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya ditakdirkan sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak keturunan saleh salehah, berbakti pada Allah dan Rasul, berbakti pada kedua orang tua, manfaat bagi nusa agama, bangsa dan negara. Ala hadhihi niyyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihatil mu'azzamati as'alil wakani an taftaha lana bi kulli khair wa tarfadala 'alaina bi kulli khair wa taj'alana min ahlil khair wa ta'amilana mu'amalataka 'ala ahlil khair. وَاللَّهُ فِي دِينِنَا الدُّنْيَا وَأَنفُسِنَا وَأَهْلِنَا أَصْحَابِنَا مِنْ كُلِّ مِحْنَةٍ وَفِتْنَةٍ وَمُصِيبَةٍ وَضَيْرٍ إِنَّكَ وَلِيُّ كُلِّ خَيْرٍ وَمُفَضِّلٌ لِكُلِّ خَيْرٍ وَمُعْطٍ لِكُلِّ خَيْرٍ اللهم اشف أنت شافنا شفاء لا شفاء لا شفاء لا يغادر سقما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. استجب دعانا سر الفاتحة. وبالذين تعالى. Amin amin ya rabbal alamin. Maafin minkum Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin para tamu undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya tausiah sekaligus doa penutup tadi, maka berakhir pula acara kita pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara memohon maaf jika ada salah kata dari awal acara sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan diri. Nama saya Haji Burhanuddin MSc sebagai Wakil Rektor 1 di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan. Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Surat, tepatnya SK Keputusan Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi pada tanggal 10 Januari 2023. Nomor izin operasinya nomor 07/E/0/2023. Berapa fakultas Bapak Ibu sekalian? Ada 3 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Bisnis Digital. Yang kedua, Fakultas Sains dan Teknologi, program studinya ada 3, yaitu Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak, dan Farmasi. Yang terakhir, Fakultas FIP, Fakultas Keguruan Pendidikan, program studi Pendidikan Jasmani. Jadi 3 fakultas sebanyak 5 prodi. Sampai saat ini perguruan tinggi kami sudah menerima mahasiswa baru. Sudah mendaftar yang paling banyak, yang diminta jurusan farmasi. Kemarin kami sudah umumkan rapat secara daring. Jadi sudah kita luluskan 5 orang dan masih ada yang tambahan. Jadi kami mengharapkan Bapak Ibu sekalian yang ada anaknya silakan masuk ke UPJ. Karena di sini kekinian Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya di sini tidak ada yang sama di Japura. Kita buat semua. Tidak ada farmasi, kita ada farmasi. Ada farmasi di perguruan tinggi tapi diploma 3. Jadi satu-satunya Universitas Papua dan Japura adalah
perguruan tinggi terbaru, tapi semua ada keunggulannya. Silakan Bapak Ibu sekalian, nanti anaknya mau selesai penjara bisa jadi guru. Karena guru di sekolah cuma ada satu, paling tinggi satu, guru olahraga. Malah ada sekolah tidak ada guru olahraga. Jadi kesempatan ini masih ada waktu sedikit, jadi saya diminta penjelasan untuk promosi. Sosialisasi kami sudah promosi kurang lebih 30 sekolah Bapak Ibu sekalian. Sampai di Sarni, sampai di Kero. Kota Jayapura, alhamdulillah, kemarin kami sudah 20 sekolah kami. Tambah Sarni 6, Kabupaten Jayapura juga ada berapa, kami sudah insya Allah selesai lebaran, kami akan promosi. Jadi kami nanti menerima mahasiswa baru tahun ini kurang lebih menurut rencana 350 orang, sebanyak 5 prodi. Jadi satu prodi 70 orang, satu kelas 35 orang. Tapi yang saya lihat ini yang diminati adalah masalah komputer, RPL. Karena di Jayapura ini saya kunjungi sekolah-sekolah SMK banyak jurusan rekayasa perangkat lunak. Jadi mari kita tidak usah jauh-jauh sekolah, di sini ada juga ilmu komputer kita miliki. Dosen-dosennya Bapak Ibu sekalian, satu-satunya PT Jayapura ada 6 profesor. Tepuk tangan untuk UPNJ. Profesor yang ada dari 3 dari Uncel, Profesor Dr. Basilo, Profesor Sarudin Ita sebagai Dekan Fakultas Kewargaan, dan Profesor mantan Menteri Pertanian era Gus Dur dari Jakarta UI, dan Profesor Dr. Sanusiwas, dan ditambah dari perguruan tinggi lain yang ada di Jakarta dengan di Jayapura dan Uncel, termasuk juga mantan Wakil Wali Kota Pak Dr. Samsul Alam, dia berminat juga mengajar di sini. Mungkin sekadar sekelumit mengenai berdirinya Universitas Pemuda Jayapura Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah tahun akademik 2023-2024 tepatnya bulan Agustus kami sudah ada berada di kampus ini. Nama-namanya Bapak Ibu sekalian sudah bisa di ruangan sudah ada. Wakil Rektor 1 sampai Rektor sudah ada nama-nama yang kemarin kita visitasi. Kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, UPNJ terakreditasi baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf karena ini waktu memang sudah hampir masuk. Itu saja sebagai perkenalan sekaligus promosi. Karena kami harus kerja keras Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan mahasiswa. Karena adalah universitas yang terbaru di Jayapura. Jadi banyak persaingan. Jadi kampus kita ini alhamdulillah 24 lantai. Nanti di kampus 2 di Jawa Barat. Kalau jadi insya Allah satu-satunya PTS yang termegah di seluruh kota Jayapura. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu sekalian. Anggaran berapa? Kurang lebih 800 miliar Bapak Ibu sekalian. Dari mana dananya? Nanti kita akan cari. Insya Allah. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي
فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. Guys, setengah 10 kita masih kerja ya. Jam berapa? Jam 10 lebih nih. Jam 10 lebih kita masih kerja. Karena apa? Sebuah rasa cinta. Setengah 11, 10 lebih nih. Kasem semangat sekali. Kasem semangat sekali. Guys, setengah 10 kita masih kursi nih ya. Mau kemana? Kita mau ke Masjid Lenten atas. Nih. Mudah-mudahan besok sehat ya. THR jangan lupa. Muhammad ataita bis salam